Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlif Nursalam. Saya dari kelas Sisdik L dengan NIM 11751101948. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang peta Carnot. Sebelum menjelaskan peta Carnot ini secara rinci, adapun tujuan dari penjelasan saya ini yaitu menjelaskan mengenai pertama, definisi peta Carnot, yang kedua, peta Carnot 2 variabel, yang ketiga, peta Carnot 3 variabel, dan yang terakhir saya jelaskan yaitu peta Carnot 4 variabel. Kita masuk saja ke definisi dari peta Carnot ini. Peta Carnot ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang kedua, dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah berubah variabel masukan. Adapun nanti variabelnya itu ada yang 2 variabel, ada yang 3, ada yang 4, 5, 6, dan seterusnya. Namun pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan mengenai penyelesaian peta Carnot menggunakan 4 variabel. Dan yang terakhir itu penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 jadi suku minterm yang sederhana. Adapun definisi lain dari peta Carnot yaitu peta Carnot ini adalah suatu tabel dengan lajur vertikal dan horizontal yang berisi variasi variabel yang membentuk logika. Dan peta Carnot ini kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dia berdasarkan berapa jumlah variabel masukannya nanti ya. Jadi peta Carnot ini juga merupakan alat untuk mentransformasikan tabel ke bentuk sirkuit logika yang paling sederhana atau jumlah input yang paling sedikit. Itu berdasarkan variabel yang akan dimasukkan nantinya. Pada prinsipnya, metode peta Carnot ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan banyak variabel masukan, tetapi secara praktis hanya efektif atau terbatas untuk 6 variabel saja. Namun pada kesempatan ini saya akan hanya menjelaskan peta Carnot ini menggunakan 4 variabel saja. Nah, kita masuk ke penjelasan untuk pembuatan peta Carnot menggunakan 2 variabel. Di sini saya memberi contoh ada 2 variabel yaitu variabel A dan B, di mana variabel A itu inputannya itu ada 0011 dan variabel B itu ada inputannya 0101. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat peta Carnot dari 2 variabel ini yaitu buat kotak kosong dulu di mana variabel yang akan dimasukkan yaitu variabel A dan A0, juga nanti variabel B dan B0. Nah, langkah selanjutnya yaitu isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran yang telah dimasukkan tadi ya, tabel kebenaran dari 2 variabel tadi. Kemudian perhatikan tanda bar yang menandakan negasi atau nilai bar dari variabel tersebut. Misalnya pada contoh ini saya buat ya tadi variabelnya itu yang A0011 dan B-nya itu 0101, maka kita prosesnya kita hubungkan dulu yang variabel A bar dan B barnya. Di sini terlihat dari nilai A barnya itu adalah 0 dan B-nya 0, maka itu hasilnya adalah 1. Nah, masukkan hasil satunya ke peta Carnot. Dan untuk selanjutnya kita masukkan untuk nilai variabel A dan B bar. Di sini variabel A-nya itu bernilai 1 dan B bar-nya itu bernilai 0. Maka hasil output-nya itu adalah 1. Untuk selanjutnya kalau kita masukkan A bar dan B bar-nya atau A not atau B not itu 0 dan 1, maka hasilnya adalah 0. Maka dimasukkan ke dalam kolom peta Carnot-nya itu adalah nilai 0. Untuk selanjutnya kita lihat jika kita masukkan variabel A dan variabel B, yaitu nilainya tadi diketahui di tabel kebenarannya itu 1 dengan 0, maka hasilnya 1. Maka dimasukkan ke peta Carnot-nya itu nilai 1. Dan yang terakhir itu dimasukkan input variabel A dan B-nya itu 1, maka hasil outputnya yang keluar dari peta Carnot itu nilai 0. Maka didapatkanlah hasil dari peta Carnot itu yaitu B bar.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan untuk peta Carnot variabel 3, maksudnya 3 variabel. Ini berbeda ya dengan yang 2 variabel tadi, di mana yang 2 variabel tadi hanya 2 inputan, yaitu variabel A dan variabel B. Sedangkan di yang 3 variabel ini dia ada 3 inputan, yaitu variabel A, B, dan C. Kita masuk aja ke untuk tabel kebenarannya, di mana tabel kebenaran ini ada 3 variabel ya, A, B, dan C, di mana masing-masing itu variabel A itu ada inputannya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan inputan di variabel B itu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, sedangkan inputan di variabel C itu ada 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 0, 1. Nah, sebenarnya untuk outputnya bisa kita cari ya dengan melalui contoh soal yang diberikan, tapi di tabel ini sudah saya isi. Kita masuk saja ke contoh soalnya, yaitu Y sama dengan AB not ditambah ABC ditambah AB not C ditambah AB not C not. Nah, kita lihat pada contoh soal ini, kenapa di variabel C ini ada C not. Hal ini dikarenakan dari inputan variabel C ini ada inputan yang bernilai 0. Maka, jika ada variabel yang inputannya bernilai 0, maka otomatis nanti outputnya akan menghasilkan nilai 1. Jadi kesimpulannya adalah jika ada input ke dalam variabel itu yang bernilai 0, maka dari variabel itu akan diberi tanda not. Jadi yang variabel tadi misal C itu kalau misalnya ada inputannya itu bernilai 0, maka akan dibaca C not. Nah, di sini kita lihat, jika saya bilang tadi, misalnya ada variabel yang diinputkan dengan nilai 0, maka dia ada C not, maka berdasarkan soal ini bisa kita tentukan langsung outputnya. Output dari beberapa variabel yang bisa kita tentukan dari inputan variabelnya. Yang pertama itu kita lihat dari A, B, C not. Nah, di sini kan C not-nya, berarti yang bernilai 0 itu adalah di variabel C-nya. Sekarang kita lihat di variabel mana dia. Nah, di sini tulis 1. Dan itu ada lagi variabelnya itu ABC. Nah, di sini kan di variabel ABC ini tidak ada tanda not-nya. Berarti di tabel kebenarannya itu outputnya nanti dia tidak ada bernilai 0. Jadi dia hanya bernilai 1 semuanya. Jadi kita lihat di tabel kebenaran mana yang nilai 1 semuanya. Nah, ini maka outputnya itu adalah bernilai 1. Dan lanjut lagi ke yang ketiga, itu ada variabel A, B, not, C. Nah, di A, B, not, C ini yang ada notnya itu adalah variabel B. Maka kita lihat di tabel kebenaran ini yang bernilai 1, 0, 1. Nah, di sini maka dari itu jika variabelnya itu 1, 0, 1 kan ada nolnya inputannya, maka akan menghasilkan output 1. Dan yang terakhir itu adalah variabel A, B not, C not, di mana B not, C not ini dia inputan dari variabelnya itu bernilai 0, sedangkan yang A itu bernilai 1. Maka kita lihat di tabel kebenaran, di mana yang hasilnya 1, 0, 0. Maka, nah ini, maka hasil dari output tabel kebenarannya itu adalah 1. Nah, karena kita sudah mengetahui output yang berjumlah 1, karena kita melihat dari soal tadi berdasarkan variabel yang diubah menjadi not, maka selebihnya untuk output dari tabel kebenaran ini kita buat bernilai 0. Nah, setelah kita mendapatkan output dari tabel kebenaran tersebut, maka kita langsung masuk ke tabel Carnot-nya atau key map-nya. Di sini kita ambil variabel dari BCA ya, di mana di sini M0. Kenapa dia M0? Karena dia input dari variabelnya itu 0, 0, 0, maka M0-nya ini adalah 0. Nah, di sini kita lihat juga ya, di tabel kebenaran sudah saya buat juga M0-nya. Untuk M1-nya itu bernilai 0, M3-nya itu bernilai 0, M2-nya bernilai 0, M4-nya bernilai 1, M5 bernilai 1, M7 bernilai 1, dan yang terakhir itu M6-nya berjumlah 1.
atau outputnya ya. Jadi keseluruhannya ini output yang dicari tadi itu diinputkan ke dalam peta Carnot. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan proses penyederhanaan. Nah, sekarang kita lihat kenapa M3 dan M2-nya ini dibalik. Karena itu udah aturan dari peta Carnot dari sananya untuk M3 dan M2 itu dibalik, begitu juga dengan M7, M6-nya itu dibalik juga. Nah, untuk selanjutnya, itu yang kita ambil untuk sebagai nilai persamaan akhirnya itu nanti yaitu dari nilai variabel yang outputnya bernilai 1. Nah, di sini kan tadi kita dapatkan jika nilai yang outputnya 1 itu adalah M4, L5, M7, dan M6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di M4 ini yaitu A, B, not C, untuk M5-nya itu A, B, not C, untuk M7-nya itu A, B, C, dan untuk M6-nya itu A, B, C, not. Maka kita dapat simpulkan, kita silangkan aja ya. Maka hasilnya itu dapat Y sama dengan A, B, not C, ditambah A, B, not C, ditambah A, B, C, ditambah A, B, not C. Nah, dari hasilnya ini kita bisa lihat ya, jika ini ada yang sama yaitu AB not dengan yang pertama, AB not yang pertama itu dengan AB not yang kedua. Jadi ada aturan yaitu aturan XOR di mana nilai X ditambah X not itu hasilnya sama dengan 1. Jika kita lihat pada hasilnya ini adalah C not tambah C itu adalah sama dengan 1, maka yang diturunkan hanya A, B, not saja. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga dan keempat ya, di mana di sini yang terlihat sama itu adalah A dan B. Yang keempat itu ada A, B, dan B juga. Di sini kita lihat juga di C-nya itu variabel C ditambah C not. Kita pakai juga aturan tadi ya, jika X tambah X not itu sama dengan 1, maka yang diturunkan hanya AB saja. Nah, kita lihat hasilnya itu kan AB not ditambah AB. Maka kita buat turunan ke bawah lagi. Ini kan yang sama itu A. Jadi kita keluarkan A di dalam kurungkan B not ditambah B sama dengan A. Kita pakai juga aturan yang XOR tadi ya, di mana X itu tambah X not itu sama dengan 1. Maka di sini kan diketahui variabelnya B not ya. B not ditambah B maka sama dengan 1. Jadi A dikali 1 sama dengan A. Didapatkanlah hasil dari persamaan soal tadi itu Y sama dengan A. Nah, ini bentuk turunannya tadi ya dari peta Carnot-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta Carnot menggunakan 4 variabel, di mana pada tampilan ini saya memasukkan variabel A, B, C, D, di mana itu variabel A itu dia berwarna merah, sedangkan yang untuk variabel B itu warna biru, untuk variabel C itu warna oranye, dan variabel D itu warna ungu. Khusus untuk yang gambar sebelah kiri itu nilai inputannya itu dimasukkan berdasarkan desimal ya. Sedangkan untuk nilai dari nilai binernya itu yang sebelah kanan. Maka dapatkan input itu ya 00 yang sama dengan 0, 0100 itu sama dengan 4, 0001 itu sama dengan 1, 00 01 itu sama dengan 6, dan seterusnya ya. Oh ya, untuk diketahui bahwa jumlah dari tabel peta Carnot ini yaitu berjumlah 2 pangkat n, di mana n itu merupakan jumlah variabelnya, yaitu variabel-variabel yang digunakan untuk di tabel kebenarannya itu nanti akan diproses pada tabel peta Carnot-nya. Untuk diketahui juga, penomoran dari peta Carnot ini didapatkan dari konversi angka biner dari nilai desimal menjadi nilai biner. Maksudnya itu didapatkan dari nilai biner, konversi dari tabel ke nilai desimalnya. Seperti contohnya itu kita ambil saja contohnya di angka 13 ya, di mana angka 13 itu didapatkan dari angka biner 1101. Makanya di tabel tersebut nilai desimalnya berjumlah
13. Karena dia konversi dari nilai biner di dalam tabel, maka didapatkanlah nomor urut tabel Carnot-nya. Nah, pada peta Carnot variabel 4 variabel ini terdapat dua pengelompokan term, di mana yang pertama itu ada max term dan yang kedua itu adalah min term, di mana max term itu adalah setiap angka atau nilai dari variabel itu yang berjumlah 0, sedangkan yang berjumlah 1 itu merupakan min term. Tabel max term itu disimbolkan dengan M besar X, sedangkan untuk pengelompokan tabel min term itu disimbolkan dengan M kecil X. Dengan X yang merupakan itu adalah nomor tabel. Setelah kita mengetahui mengenai peta Carnot ini, terkhususnya itu peta Carnot 4 variabel, maka kita dapat mengetahui langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot. Yang pertama itu langkah-langkahnya, pilih jenis rangkaian yang diinginkan. Ini rangkaian yang digunakan itu rangkaian POS dan rangkaian SOP yang kita inginkan. Yang kedua itu melakukan grouping tabel antara tabel 2/n yang berdekatan, yang bernilai sama. Untuk tabel POS, kita grouping tabel yang max term, dan yang untuk SOP kita gunakan tabel pengelompokan min term, di mana tadi max term itu dia kita tandakan sebagai pengelompokan M besar X, sedangkan min term itu dia disimbolkan dengan M kecil X. Yang langkah ketiga yaitu membuat persamaan, di mana persamaan max term ini didapatkan dari penjumlahan nilai-nilai tabel yang bernilai sama yang nilainya itu berdekatan atau sejajar. Sedangkan untuk persamaan min term itu didapatkan dari variabel-variabel yang hasil dikalikan dengan hasil variabel itu dengan nilai yang sama dan berposisi saling berdekatan, yaitu saling berdekatan dengan grouping tabel masing-masing. Baik itu grouping max term itu dia dikelompokkan berdasarkan grouping max term, dan min term itu dia dikelompokkan berdasarkan grouping min term. Dan langkah 4 yaitu membuat rangkaian, di mana rangkaian POS itu dia mengkalikan jumlah dari semua rangkaian POS yang telah dicari sebelumnya, dan sedangkan untuk rangkaian SOP dia menambah dari hasil kali semua rangkaian SOP yang telah dicari sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai peta Carnot. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.